Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Sesuai fokus bahasan kita, hari ini kita bakal menyelami sebuah panduan yang sangat terstruktur, yaitu Modul 4 Pelatihan Intensif OSIN. Khususnya, kita akan fokus pada penelusuran jejak digital dan pemetaan koneksi sosial. Modul ini tuh ibarat tiket masuk buat nembus dunia investigasi digital. Kita bakal ngeliat langsung gimana informasi yang kelihatannya receh di ranah publik justru bisa dipakai untuk investigasi administratif atau pengawasan etik. Yuk, langsung aja kita mulai bedah gimana para analis membongkar rahasia yang sebenarnya terpampang nyata di depan mata kita. Kita mulai dengan sebuah realita yang agak menampar nih. Ilusi privasi di era digital. Banyak orang di luar sana ngerasa aman 100% cuma karena akun media sosialnya udah digembok alias di private. Tapi aman nggak sih? Jawabannya, enggak. Ada satu prinsip krusial di OS Intin yang namanya kebocoran eksternal. Jadi walaupun akun target itu terkunci rapat, data mereka itu terus aja bocor lewat akun publik milik pasangannya, bawahan di kantor, atau bahkan teman main golf mereka. Jadi investigasi modern itu nggak perlu capek-capek ngehack akun yang digembok. Kita cukup nyusun potongan puzzle dari orang-orang di sekitarnya. Keren kan? Biar investigasi kita hari ini lebih terstruktur, kita bakal ngelewatin 6 tahap utama. Mulai dari ngebahas ilusi privasi era digital, lanjut ke melacak jejak lintas platform, seni investigasi pohon pivot, membongkar jaringan sosial sindiket, analisis pola kehidupan target, dan terakhir pastinya tentang mengamankan bukti digital. Oke, kita langsung masuk ke tahap pertama, ilusi privasi era digital. Konsep kunci di bagian ini adalah knalpot data atau data exhaust. Coba bayangin kalian punya mobil sport mewah. Sebersih dan semahal apapun mobil itu, tetap aja kan keluar asap dari knalpotnya. Nah, manusia modern juga gitu. Dorongan narsistik dan kebutuhan buat dapat validasi sosial seringkali ngalahin logika keamanan. Misalnya nih, ada pejabat korup. Dia pasti tahu dong harus nyembunyiin kekayaannya, tapi dorongan buat flexing liburan mewah lewat akun Instagram istrinya itu terlalu kuat. Hasilnya, ninggalin jejak digital yang sama sekali nggak bisa dihindari. Biar lebih kebayang, coba kita pakai skenario dunia nyata. Bayangin kalian lagi nginvestigasi dugaan benturan kepentingan antara seorang pejabat pengadaan dan seorang direktur vendor yang baru aja menang tender. Di LinkedIn mereka nggak saling kenal, dan di Facebook akun dua-duanya digembok rapat. Pertanyaannya, gimana cara kalian ngebuktiin kalau mereka ini sebenarnya punya koneksi? Nah, ini dia pintarnya para analis. Kalau nemu jalan buntu, mereka tinggal cari jalan memutar. Mereka ngelewatin akun yang di private itu dan langsung meluncur ke akun publik milik istri si pejabat. Dari situ, mereka mulai menganalisis foto-foto yang di-tag di acara-acara sosial, kayak arisan atau kondangan. Gak cuma itu, mereka juga ngecek daftar likes di foto-foto lama. Dan boom, ketemu deh interaksi akrab antara keluarga si pejabat sama keluarga direktur vendor ini. Relasi mereka berhasil dibongkar murni dari kebiasaan digital anggota keluarganya. Lanjut ke bagian 2, melacak jejak lintas platform. Di tahap ini, kita main-main sama yang namanya username. Sadar atau enggak, orang itu sering banget pakai username yang sama di berbagai aplikasi. Rata-rata, orang punya lebih dari 80 akun digital loh. Dan dari anatomi username aja, kita udah bisa membedah banyak banget informasi pribadi. Misalnya ada gelar profesi kayak SPOG, atau geolokasi yang nunjukin dia pindah dari Jakarta ke Surabaya, sampai afiliasi hobi kayak Biker Bandung. Nah, hobi ini benar-benar titik buta paling fatal. Target sering gabung ke grup komunitas publik buat nyalurin hobi. Terus tanpa sadar ikutan ninggalin nomor telepon asli mereka di sana. Pastinya, buat ngelacak puluhan akun dengan username yang sama, analis butuh bantuan tools otomatis, kayak Sherlock misalnya. Tapi, ada satu tantangan besar. Sistem keamanan zaman sekarang tuh udah canggih. Tools otomatis sering banget diblokir sama sistem anti-bot kayak Cloudflare. Jadi solusinya apa? Ya, verifikasi manual via web browser itu mutlak sifatnya. Kita nggak bisa nyerahin semuanya 100% ke mesin. Kita harus lihat sendiri dengan mata kepala kita. Kenapa sih verifikasi manual itu penting banget? Jawabannya simple, buat ngehindarin salah sasaran. Bayangin kalian lagi nyari tahu siapa di balik akun penebar kebencian di YouTube. Kalian nemu akun Reddit dengan nama yang mirip. Buat mastiin itu orang yang sama, analis pakai matriks verifikasi silang. Harus ada minimal 3 parameter yang cocok. Mulai dari pola ketikan atau penggunaan emoji yang unik, zona waktu saat dia online, sampai minat sekunder yang super spesifik. Kayak suka band indie yang jarang banget orang tahu. Kalau 3-tiganya cocok, wah rasanya nyaris mustahil itu cuma kebetulan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Seni investigasi pohon pivot. Pohon pivot ini sebenarnya adalah mindset terstruktur. Ibaratnya kita lagi bikin peta pikiran. Data A nuntun kita ke data B, dan dari B kita dapat data C. Aturan main utamanya cuma satu. Kalau kalian nemu jalan buntu di data C, jangan nyerah. Kalian harus mundur lagi ke titik awal di data A, dan mulai nyari cabang informasi baru yang mungkin bakal ngebawa kalian ke data D. Ini tuh proses eksplorasi yang benar-benar sistematis.
Biar kebayang, kita pakai skenario lagi. Gimana kalau kalian ketemu akun anonim di platform X yang lagi jualan data bocor? Akun ini pinter banget, dia nggak ninggalin jejak identitas sama sekali. Dia cuma ngasih satu nomor telepon buat pembayaran lewat e-wallet kayak OVO atau Dana. Nah loh, gimana cara bongkar identitas aslinya tanpa kita harus pura-pura ngechat nomor itu? Solusinya tuh ternyata elegan dan sederhana banget. Analis biasanya pakai trik reverse lookup secara finansial. Mereka cuma perlu nyimpen nomor itu di HP, buka aplikasi e-wallet, dan pura-pura mau transfer uang. Nggak usah diselesain transfernya. Kenapa? Karena aplikasi bank otomatis bakal nampilin inisial nama si pemilik nomor. Dari inisial itu, analis tinggal nge-pivot ke database publik lain buat ngebongkar identitas penuhnya. Super efektif dan si target sama sekali nggak sadar kalau dia lagi diselidiki. Masuk ke bagian 4, membongkar jaringan sosial sindikat. Kalau kita udah berhadapan sama sindikat mafia peradilan atau kartel penipuan besar, ngeliatin profil orang satu-satu itu udah nggak mempan. Analis mulai beralih ke teori graf. Jadi gini, setiap orang, perusahaan, atau nomor telepon itu divisualisasikan sebagai nodes atau simpul. Terus, setiap interaksi di antara mereka, entah itu transfer duit atau sekedar komen di Facebook, digambarin sebagai edges atau garis hubung. Pakai software kayak Maltego, data Excel yang ribuan baris itu bisa disulap jadi peta jaring laba-laba raksasa yang gampang dibaca. Yang paling seru dari teori graf ini adalah gimana kita pakai matematika buat nemuin si bos besar. Analis bakal ngukur sentralitas jaringannya. Pertama, ada degree centrality buat nyari siapa yang punya koneksi paling banyak. Tapi biasanya orang ini cuma perekrut atau humas sindikat aja. Nah, target yang paling bernilai justru ada di betweenness centrality. Ini adalah sosok yang bertindak sebagai satu-satunya jembatan antara dua kelompok yang beda. Misalnya antara geng politisi sama geng pengusaha. Kalau kalian berhasil numbangin si maklar utama ini, seluruh jalur komunikasi sindikat bakal hancur lebur saat itu juga. Kita melangkah ke bagian 5, analisis pola kehidupan target. Di dunia digital, waktu adalah petunjuk. Setiap postingan pasti punya stempel waktu. Coba lihat skenario ini. Ada akun troll anonim yang hobi banget nyerang pelapor berita lokal. Setelah analis narik semua data waktu online-nya, kelihatan nih polanya. Akun ini cuma aktif jam 10 pagi dan jam 3 sore, terus mati total di akhir pekan. Kesimpulannya apa? Ini bukan hacker misterius dari markas rahasia, ini kemungkinan besar cuma pekerja kantoran biasa yang iseng ngetrol dari komputer kantor pas lagi jam istirahat ngopi. Selain waktu, ada juga analisis geotagging, alias pelacakan lokasi. Banyak orang ngerasa udah pinter banget nyembunyiin alamat rumahnya. Tapi ironisnya, mereka hobi lari pagi pakai aplikasi kebugaran kayak Strava, terus di-share ke publik. Padahal, aplikasi ini ngerekam rute lari dengan GPS tingkat militer. Dan bisa ditebak, peta rutenya selalu bermula dan berakhir di satu titik yang sama setiap harinya. Ya, rumah mereka sendiri. Secara nggak sadar, keamanan fisik mereka jebol lewat aplikasi olahraga. Dan akhirnya kita sampai di bagian ke-6, mengamankan bukti digital. Sering banget orang mikir, di screenshot aja cukup buat bukti. Waduh, jangan salah, tangkapan layar biasa itu lemah banget secara hukum. Gampang banget diedit pakai Photoshop. Disinilah aturan chain of custody atau rantai bukti berlaku. Analis harus mastiin URL dan waktu sistemnya kelihatan jelas. Terus, filenya dikunci pakai teknik hashing, kayak MD5 atau SH256. Ini tuh semacam sidik jari DNA buat file digital. Kalau filenya diubah, walau cuma 1 pixel aja, nilai hashnya bakal berubah total. Jadi bukti kita itu benar-benar solid dan nggak bisa dibantah. Buat nyajiin semua bukti canggih tadi, analis nggak nulis laporan bertele-tele kayak novel detektif. Mereka pakai metode bluff, bottom line upfront. Intinya, kesimpulan utama langsung ditaruh di halaman paling depan dalam ringkasan eksekutif. Habis itu baru dilampirin visualisasi pohon pivot biar bos-bos pengambil keputusan langsung paham alurnya. Terakhir, ditutup dengan matriks bukti yang lengkap berisi URL, timestamp, nilai hash, dan tautan arsipnya. Bikin laporannya tajam, padat, dan langsung bisa dieksekusi. Nah, setelah kita bedah habis-habisan berbagai metode ini, kita sampai pada satu realita yang lumayan bikin merinding. Kalau akun yang udah digembok aja bisa ditembus lewat pertemanan, dan rutinitas harian bisa dibaca gampang lewat aplikasi olahraga, ini nyisain satu pertanyaan provokatif buat kita renungin bareng-bareng. Kalau privasi di dunia digital itu cuma sekedar ilusi, kira-kira apa ya yang lagi diungkapin oleh knalpot data kalian sendiri hari ini? Terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi terstruktur kita kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.